Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurrohman, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia 2019A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebajikan dalam kriminologi. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Prancis, yaitu P. Topinard. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Stephen Hartwich memandang kriminologi sebagai bagian dari criminal science yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kemudian, Paul Mudikdo Mulino mengemukakan bahwa kejahatan ialah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kemudian, menurut W.A. Bomer, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan, yaitu berupa hukuman atau tindakan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan di samping masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Walter C. Rikles mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar bisa menanggulangi kejahatan dan dapat lebih berhasil menanggulanginya. Syarat-syarat tersebut ialah 1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik, 2. Pelaksanaan peradilan yang efektif, 3. Hukum yang berwibawa, 4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir, 5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan. Kemudian, strategi kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB pada garis besarnya ialah 1. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan, yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Yang kedua adalah pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematik. Adapun upaya atau pencegahan kejahatan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah preemptif. Preemptif ini ialah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan. Yang kedua adalah preventif. Preventif ini ialah tindak lanjut dari upaya pencegahan yang masih dalam tahap pencegahan sebelum kejahatan dilakukan. Dan yang ketiga adalah represif. Represif ini ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Sekian penjelasan mengenai kebajikan dalam kriminologi. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.